Wah, gimana nggak gelap mata nih maling ketika melihat motor sport yang terparkir di halaman rumah. Lokasi percobaan pencurian ini terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara. Walaupun si maling berhasil merusak bagian kunci motornya, tapi tuh motor nggak bisa dibawa kabur, cekiders. Usut punya usut, ternyata motornya dilengkapi kunci ganda. Terlihat kalau si maling susah payah mendorong motor curiannya, cekiders. Saking penasaran, si maling sempat saling bergantian untuk mencoba mengeluarkan motor curiannya tuh. Tak mau ambil resiko, maka akhirnya si maling menyerah juga deh. Ini dia nih cekiders, pelaku jambret ponsel yang udah bikin resah di kawasan Palembang. Nah kan, giliran ketangkap polisi udah kayak ayam sayur tuh. Keduanya terbukti melancarkan aksi jambret ponsel yang korbannya merupakan seorang mahasiswa. Meski sempat melarikan diri, namun kedua pelaku berhasil ditangkap polisi. Usut punya usut, kedua pelaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 5 kali loh, cekiders. Yang bikin gedeknya lagi, uang hasil penjambretan digunakan pelaku untuk bermain judi online alias slot. Ya udah deh bang, sekarang mah tinggal nikmatin hidup aja di penjara ya. Dari rekaman CCTV terekam aksi pencurian uang sebesar 50 juta rupiah di depan toko alat bangunan di Jalan Erlangga, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku dengan mudah mengambil uang milik juragan korban yang diletakkan dalam jok, sementara kunci kontak motor tertancap di jok motor. Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur bersama temannya. Kejadian bermula saat korban bernama Rizky Haryadi baru pulang usai mengambil uang di salah satu bank disuruh oleh majikannya. Namun korban singgah ke toko bangunan untuk membeli baut dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian membuka jok motor dan mengambil uang sejumlah 50 juta rupiah tersebut. Diduga korban sudah dibuntuti pelaku usai mengambil uang dari bank. Jadi mungkin dari bank juga, mungkin dari PT ya, mungkin tahu kalau memang dia ngambil itu atau tapi juga itu dan ini kan tadi terbuka sih dan motornya juga kan. Oh, kuncinya ada di motor. Korban itu disuruh majikannya untuk mengambil uang di dalam rekeningnya. Nanti akan disetorkan ke juragannya. Sebelum menyetorkan, juragan meminta untuk membeli baut di gudang tersebut. Jadi uangnya ditaruh di dalam jok, kuncinya masih tergantung, mengundang pelaku pencurian. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada jika menaruh barang berharga, gunakan kunci ganda dan parkir motor di tempat yang aman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Rekaman CCTV di kantor distributor alat kesehatan di Jalan Setia Jadi, Kota Medan, merekam aksi dua pelaku pencurian sepeda motor. Dua pelaku dengan mengendarai sepeda motor berhenti di parkiran motor. Salah satu pelaku mendekati motor korban yang posisinya dekat dengan jalan. Tidak perlu usaha keras lagi bagi pelaku pencuri sepeda motor korban lantaran kunci kontak masih menempel di motor. Korban baru menyadari sepeda motornya hilang saat akan pulang kerja.
Setelah memeriksa CCTV, diketahui sepeda motor Raib dicuri. Langsung mengambil aja sih, karena kebetulan keretanya di dekat pasar, pinggir jalan. di pinggir jalan. Itu posisi sepeda motor terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Kuncinya tinggal? Iya, kuncinya tinggal. Oh gitu, berarti lupa ya? Iya, kelupaan. Keteledoran saya sendiri juga. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban langsung membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang disertai angin kencang di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan pohon tumbang hingga menimpa pengemudi ojek online. Tidak hanya itu, 4 orang warga yang tengah melintas menjadi korban tertimpa pohon tumbang. Inilah rekaman CCTV saat pohon berukuran raksasa yang ada di Jalan Pejanggi, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tumbang dan menimpa seorang pengemudi ojek online yang sedang melintas. Akibat peristiwa ini, korban bernama Miswandi sempat kritis. Langsung dievakuasi petugas dan warga, dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Tidak hanya pengemudi ojol yang tertimpa pohon, sebanyak 4 orang warga juga menjadi korban tertimpa pohon dan berhasil diselamatkan warga sekitar meski mengalami luka-luka. Keempatnya langsung dibawa menuju fasilitas kesehatan terdekat untuk tindakan medis lebih lanjut. Berapa orang tuh Bu yang boleh? 3 orang, tapi Gojek 1 sama motornya. Ya 4 orang sama Gojek. Itu, tapi Gojek itu dia masih pingsan. Dibawa kemana, dilariin. Sama motornya sudah dibawa kemana, tadi kan kena pohon. Selamat orangnya ya Bu ya? Ya nggak tahu sih karena dia pingsan, tadi kita nggak tahu apa dia selamat apa. Kita nggak tahu karena dia kena juga sama. Tidak hanya menyebabkan korban, tumbangnya pohon juga menyebabkan tertutupnya akses jalan menuju Taman Sangkareang dari Jalan Langko. Sehingga warga terpaksa harus memutar jalan. Selain itu sejumlah kabel listrik maupun telepon juga terputus. Saat ini pihak berwajib beserta stakeholder terkait masih melakukan proses pembersihan dan perbaikan kabel yang terputus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopir hilang kendali, sebuah mobil terguling setelah menabrak beton pembatas jalur busway di Jalan Pemuda, Jakarta Timur Selasa siang. Akibat kecelakaan tersebut sempat membuat arus lalu lintas menjadi terhambat. Kondisi mobil dengan nomor polisi B1257 KCT masih dalam keadaan terguling di ruas Jalan Pemuda Pulau Gadung. Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan karena hanya menyisakan 1 jalur yang bisa dilewati. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria melaju dari arah Matraman menuju Cakung terlihat hendak berputar arah. Namun saat hendak berputar, mobil kehilangan kendali hingga menabrak beton pembatas Transjakarta dan terguling. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menolong pengemudi keluar dari kendaraan. Beruntung, pengemudi dalam kondisi selamat. Itu tiba-tiba udah terbalik aja? Sebelah sana ada. Itu udah terbalik aja tuh, pas melihat. Orangnya nggak kenapa-napa? Orangnya keluarnya lama. Dikerubutin orang dulu. Oh, kerubutin orang. Itu baru keluar, baru bisa keluar? Iya. Dibantu warga berarti? Iya. Selanjutnya kendaraan dievakuasi dengan mobil derek ke Satwil Lantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian tiang lampu taman di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara viral di media sosial. Aksi pelaku terbilang nekat karena tetap membawa tiang yang dicurinya meski diteriaki oleh warga. Inilah rekaman amatir yang viral memperlihatkan seorang pria menggotong sebuah tiang lampu taman di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading Barat. Sementara dari kejauhan warga yang merekam peristiwa itu meneriaki pelaku. Tetapi pelaku tetap membawa tiang yang dicuri dengan cara digergaji. Pelaku lalu menghampiri rekannya yang menunggu di atas sepeda motor dan langsung tancap gas melarikan diri. Dari pantauan lokasi, lebih dari 1 tiang lampu taman yang hilang dicuri. Warga menyebut biasanya pencurian terjadi pada malam hari dan baru kali ini melihat pencurian tiang lampu pada siang hari. Ini emang sering ada pengambilan tiang-tiang atau Iya, sering, tapi baru kali ini siang-siang, biasanya tengah malam. Nah, mama saya sendiri saksinya. Kalau tiang itu sering diambil, kadang pembatas-pembatas jalan digergajiin, tapi itu malam-malam. Nah, kebetulan siang ini kita kejadiannya ada, terus kita videoin buat sebagai alat bukti.
Tidak hanya pencurian tiang lampu, warga menyebut besi pembatas jalan juga kerap jadi sasaran pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus perundungan yang dialami siswa BINUS School telah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Satreskrim Polres Tangerang, Banten masih terus memeriksa sejumlah saksi. Dalam pengakuannya, korban 2 kali mengalami bullying. Sementara Komisioner Perlindungan Anak Indonesia akan terus mengawal kasus perundungan anak dengan memberikan pendampingan kepada korban. Satreskrim Polres Tangerang Selatan, Banten masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA BINUS School Serpong. Selain sudah memeriksa sejumlah saksi, polisi juga menaikkan kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan meski saat ini korban telah berada di rumah, namun korban masih diwajibkan untuk menjalani rawat jalan. Dari pengakuan korban, dirinya telah mengalami perundungan sebanyak 2 kali. Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Rencananya korban akan menjalani pemeriksaan psikologi. Sementara itu, kasus perundungan yang menimpa siswa SMA BINUS School di Tangerang Selatan terus mendapatkan pengawalan. Kali ini Komisioner Perlindungan Anak Indonesia menyambangi Mapolres Tangerang Selatan. Tak hanya KPAI, dalam kesempatan ini tim dari PT PP2A Tangerang Selatan juga turut hadir guna mengawal kasus ini. Kedatangan KPAI kali ini guna memberikan pendampingan kepada korban. Kita semua tadi berkomitmen ya, insya Allah akan menyelesaikan dengan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak berkonflik dengan hukum, kemudian juga anak korban kekerasan fisik psikis ini memang prosesnya harus cepat. Kemudian juga seperti itu pasal 59, anak juga harus tetap mendapatkan perlindungan hukum, kemudian pendampingan psikososial dan juga bantuan sosial. Sementara itu, KPAI juga telah berkomunikasi dengan keluarga korban dan pihak sekolah, serta dalam waktu dekat akan menggelar pertemuan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara itu, siswa korban perundungan di SMA BINUS School mendatangi P2TP2A Tangerang Selatan, Banten Selasa sore. Kedatangan korban guna mendapat bantuan psikologis karena mengalami trauma mendalam. Korban perundungan SMA BINUS School mendatangi P2TP2A di Jalan Rawabuntu, Tangerang Selatan dengan didampingi orang tua korban. Pihak KPAI juga turut mengawal kedatangan korban. Kedatangan korban ke P2TP2A guna mendapatkan bantuan psikologis karena masih mengalami trauma mendalam. Komisioner KPAI mengatakan pihaknya beserta P2TP2A terus mendampingi korban baik dari segi hukum maupun psikologis korban hingga permasalahan tuntas. Memang kondisi anak identitas itu kondisi yang penting nanti kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Pertemuan P2TP2A dengan korban berlangsung tertutup. Usai pertemuan, korban bersama orang tuanya langsung meninggalkan kantor P2TP2A. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pencurian kotak amal di sebuah warung bakso di Sungai Penuh, Jambi terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi sepi saat tidak ada pelanggan dan penjaga warung berada di lantai 2 warungnya. Pencurian berlangsung hanya dalam hitungan detik. Aksi pencurian kotak amal di sebuah warung bakso di Pasar Sungai Penuh, Jambi terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku yang menggunakan jaket terlebih dahulu mondar-mandir ke dalam warung bakso di Pasar Sungai Penuh, Jambi. Setelah situasi dipastikan aman, pelaku dengan santai menggasak kotak amal milik sebuah masjid yang diletakkan di atas meja kasir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur kotak amal tanpa diketahui oleh siapapun. Lantaran warung baru dibuka dan penjaga warung sedang berada di lantai 2.
Peristiwa pencurian baru diketahui setelah penjaga turun dan terlihat kotak amal telah menghilang. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah melihat rekaman CCTV. Ngintip dulu dan dia sempat memanggil dan sempat mengucapkan salam. Kebetulan nggak ada yang nyaut dan keluar lagi, udah tuh masuk lagi. Udah dicek CCTV memang benar dia pakai jaket, ngambilnya langsung dibawa kabur. Pencurian kotak amal ini baru pertama kali terjadi di warungnya dan pemilik warung bakso tidak melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Seorang wanita muda yang sedang hamil nekat melakukan pencurian di toko laundry di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan terekam kamera CCTV. Apesnya saat mengambil uang di dalam laci, aksinya dipergoki pemilik toko. Seorang wanita muda yang sedang hamil berinisial N terekam kamera CCTV saat mencuri di toko laundry yang berada di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Apesnya saat mengambil uang di dalam laci, aksinya dipergoki pemilik toko. Dari rekaman CCTV terlihat seorang wanita mengenakan masker, sarung tangan, dan sweater penutup kepala ini masuk ke dalam toko dengan berpura-pura sebagai pelanggan yang akan mengambil baju. Namun setelah melihat ke arah kasir tanpa penjaga, pelaku kemudian berusaha membuka laci dan mengambil uang. Namun aksinya kemudian digagalkan setelah pemilik toko tiba-tiba muncul. Ketahuan aksinya dipergoki, pelaku yang ditanya kemudian beralasan sedang mencari baju yang di laundry. Namun pemilik toko yang tidak percaya dengan keterangan pelaku kemudian melaporkannya ke polisi. Dari pengakuan pelaku, rencananya uang hasil curian akan digunakan untuk makan. Jadi kita bawa ke Polres, sampai di Polres kita periksa, saya bikin LP, pas lihat perutnya agak buncit di situ kan. Nah, terus saya tanya, kamu hamil? Iya bang, saya hamil 6 bulan. Nah disitulah baru kita agak ada rasa kemanusiaan lah. Jadi kita panggil keluarga. Suaminya datang minta maaf, akhirnya yaudah saya ambil. Meski sempat dilaporkan ke polisi, kasus ini kemudian diselesaikan secara damai. Pemilik toko tidak melanjutkan kasus dengan alasan kemanusiaan setelah melihat kondisi pelaku yang sedang hamil 6 bulan. Dari Tanjung Pinang, Humalana Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, kejadian unik terjadi di sebuah bank di Subang, Jawa Barat. Seorang ibu yang merupakan nasabah bank melahirkan di dalam bank. Rekaman video kelahiran tersebut viral di media sosial. Video ibu muda melahirkan di sebuah bank ini viral di media sosial. Terlihat warga yang membantu proses melahirkan menidurkan bayi di kursi antrian bank. Sedangkan ibu muda yang melahirkan bayi tersebut berbaring di dekatnya. Awalnya ibu bernama Ririn sedang duduk menunggu antrian untuk mengaktifkan ATM yang terblokir. Ibu berusia 25 tahun itu tiba-tiba menjerit dan tidak lama kemudian melahirkan. Pegawai bank dan nasabah lainnya tidak menyadari bahwa Ririn hamil karena menggunakan korset. Warga Kelurahan Pasir Karambi Subang itu juga tidak menyangka bakal melahirkan karena menurut perhitungan kelahiran setelah Lebaran. Langsung kerasa perutnya sekali mulus langsung keluar. Air ketubangnya pecah. Emang nggak taunya lagi bulannya atau gimana tuh? Enggak, karena kan masih lama, harusnya tanggal 22 kalau perhitungan. Kata bidan itu? Enggak, saya yang itu, kan enggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa ke bidan? Bayi dengan berat 3,6 kg tersebut saat ini kondisinya sehat. Bayi tersebut diberi nama Febrian Saputra Brimola oleh pihak bank. Bank juga akan mempekerjakan ayah bayi yang hanya serabutan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juwanda, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kota Tegal beramai-ramai antri beras murah seharga Rp17.000. Antrian yang sempat tertib tiba-tiba diwarnai kericuhan karena seorang warga menyerobot antrian. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, ratusan emak-emak rela antri, berdesakan dan nyaris pingsan demi mendapatkan beras murah program pemerintah. Antrian warga mendapatkan beras murah Bulog SPHP seharga Rp54.500 per kantong membludak.
Bahkan antrean menggulat di salah satu toko sembako yang ada di Pasar Kejambon, Kota Tegal. Begitu pedagang sembako mulai membuka tokonya, antrian warga sudah mulai tertib dan berubah ricuh dan warga saling berdesakan maju ke depan. Adu mulut pun tak terhindarkan, warga yang mengaku sebagai pedagang berdalih punya prioritas untuk didahulukan dari warga lainnya. Namun justru diprotes oleh warga yang telah antri beras. Penjualan sempat terhenti, akhirnya kembali dilanjutkan. Inilah suasana ratusan mama rela antri berdesakan untuk mendapatkan beras murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kota Probolinggo yang bekerja sama dengan Bulog. Bahkan ada mak-mak yang nyaris pingsan kelelahan dan balita menangis akibat terjepit di kerumunan massa. Petugas terpaksa mengevakuasi mereka untuk keluar dari kerumunan dan kemudian diberikan paket beras. Pasar murah beras ini menjual Rp51.000 per 5 kg yang biasanya kalau di pasaran terpaut Rp20.000 hingga Rp30.000. Adalah kegiatan dari provinsi tentang masalah untuk gerakan pangan murah yang kolaborasi dengan provinsi sehingga kegiatan ini dilaksanakan di Kota Probolinggo. Berapa besaran atau kalau ini kerjasama dengan Bulog menyediakan 8 ton untuk beras. Selain beras dijual juga minyak goreng dan sembako lainnya yang harganya lebih murah di pasaran. Dari Tegal dan Probolinggo, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, proses rekapitulasi pemungutan suara di tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat ricuh. Kericuhan disebabkan protes saksi parpol tidak ditanggapi petugas PPK hingga membuat saksi parpol emosi dan mengamuk. Keributan terjadi di tengah proses rekapitulasi di kantor Kecamatan Bulo, Polewali Mandar. Keributan terjadi antara saksi parpol dengan saksi parpol lainnya. Petugas kepolisian yang berjaga di lokasi berupaya menenangkan pihak-pihak yang bertikai. Keributan dipicu seorang saksi parpol meminta klarifikasi adanya pemindahan sejumlah TPS ke rumah warga dengan alasan hujan turun. Karena protes tidak ditanggapi petugas PPK dan PPS, saksi tersebut lalu meminta perhitungan suara dihentikan. Namun saksi parpol lain menolak dan terjadi adu mulut hingga berujung kericuhan. Adanya kejadian boleh bilang bencana yang mengharuskan TPS itu bergeser agar tidak basah karena hujan seperti itu. Itu yang menjadi dasar dari saksi untuk menyampaikan kepada PPK atau panitia. Ada dari saksi yang lain tersulut emosinya karena saksi selalu meminta tanggapannya harus ditanggapi seperti itu. Karena kondisi memanas, proses rekapitulasi terpaksa dihentikan sementara. Rekapitulasi kembali dilanjutkan setelah suasana tenang dan aparat kepolisian menjaga ketat proses penghitungan suara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal meloloskan seorang caleg menjadi anggota legislatif lantaran perolehan suara tidak mencukupi. Seorang tim sukses salah satu caleg DPRD di Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan meminta kembali uang yang dibagikan kepada warga. Nenek, papa, iya, Viral di media sosial, seorang wanita tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekan mendatangi rumah warga dan meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Namun warga menolak hingga wanita tim ses tersebut terlibat adu mulut dengan warga. Amir pejo jarum na nenek ka. Oh ya sudah. Berarti na palele jo jarum na nenek. Diduga peristiwa tersebut terjadi di Desa Pana, Kecamatan Ala yang masuk dalam Dapil 3. Bawaslu Nrekan telah menerima laporan terkait dugaan money politik yang dilakukan tim ses salah seorang caleg. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik. Bawaslu masih melakukan investigasi karena di Dapil 3 ada 2 caleg yang namanya seperti disebut dalam rekaman. Dari Nrekan, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menantang KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Pasalnya KPU mengakui adanya masalah input data dalam Sirekap yang menyebabkan perbedaan jumlah penghitungan surat suara. Mahfud meminta perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem KPU yang dilakukan lembaga independen agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata publik. Berikut pernyataan Mahfud MD. Jadi itu supaya diaudit benar itu bagaimana kok bisa terjadi amburadul begitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis gitu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini dikeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada juga. Ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data server KPU-nya sekalian. Saya mendengar Pemirsa, beredar foto daftar Kabinet Indonesia Emas yang berisi nama-nama calon menteri jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Terkait hal itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran mengaku foto daftar menteri yang beredar adalah hoax. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2, membantah kabar yang beredar mengenai daftar Kabinet Indonesia Emas. Dalam foto beredar terpasang foto serta nama-nama calon menteri yang akan menjabat jika Prabowo Gibran memimpin Indonesia menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Menurut Gibran, kabar itu adalah hoax atau bohong. Mas, ya soal bocoran kabinet itu benar nggak sih Mas? Saya rasa gimana Mas? Saya rasa nggak benar. Sebelumnya dari foto yang beredar bahkan terdapat foto Presiden Jokowi dan SBY sebagai ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, posisi Menko Polhukam yang kosong di kabinet dikabarkan akan diisi oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Sementara itu, jabatan Menteri ATR BPN yang ditinggalkan Hadi Cahyanto diisukan akan diisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Terkait hal itu, Presiden Jokowi enggan menanggapi isu tersebut. Jokowi hanya meminta semua pihak menunggu proses pelantikan Menteri baru pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Hadi Cahyanto diisukan akan menggantikan posisi Menko Polhukam yang sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Sementara posisi Menteri ATR BPN diisukan akan diganti oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo enggan menanggapi secara gamblang. Jokowi hanya meminta semua pihak menunggu proses pelantikan di jam 10 WIB hari ini. Pak, terkait dengan pelantikan Menko Polhukam, Pak. Besok ditunggu saja jam 10. Siapa aja, Pak? Apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam, Pak? Dan apa benar Pak Hadi akan dijadikan Menko Polhukam dan Pak Hadi jadi? Besok dilihat jam 10. Sementara dari informasi Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwipiana mengungkapkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY akan dilaksanakan pada pukul 11 WIB hari ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan Hari Pers Nasional HPN di Conventional Hall Ancol, Jakarta. Dalam acara tersebut, Jokowi mengapresiasi kinerja para wartawan khususnya dalam mengawal pemilu 2024. Puncak perayaan Hari Pers Nasional selalu digelar tiap tahunnya. Tahun ini HPN diselenggarakan di Conventional Hall Ancol, Jakarta. Dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat Henry CH Bangun, hingga para insan pers Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah melakukan pemberitaan secara jujur dan sesuai fakta, terutama saat mengawal pelaksanaan pemilu 2024.
Jokowi juga sebutkan, dalam melindungi kebebasan pers, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights. Tim Liputan iNews melaporkan.